Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Nyanyikan dan masyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Berkincang menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, terciptakan dunia. Siang dan malam, langit bumi, semua yang ada. Berkincang menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Oh, agungkan namanya. Shalom, selamat hari Minggu jemaat dan simpatisan GKI Pamulang. Khususnya juga bagi pemuda, remaja, dan anak-anak. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa mengikuti ibadah Minggu 24 Mei tahun 2020 dalam bentuk online. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kita agar kita dapat mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ 4 bait yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Ibadah kita pada minggu ini dapat terlaksana oleh karena satu pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tugas saksi Tuhan adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Bukan tentang gereja, bukan tentang diri sendiri, atau tentang keunggulan paham teologis yang kita anut. Tetapi tugas semua orang Kristen, bukan hanya rohaniawan. Tugas itu tidak mudah, maka Tuhan Yesus memberikan kuasa berasal dari Roh Kudus. Mari kita bersama-sama sambut dengan pujian Kusuka menuturkan dari Kidung Jemaat 427 ayat yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui segala salah dan dosa kita dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Dan doa itu sungguh-sungguh kita akui dan sungguh-sungguh kita mohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit bagi kami. Hidup adalah sebuah penuturan. Menuturkan tentang kisah hidup sendiri, menuturkan tentang alam ciptaan Tuhan, menuturkan tentang kebangkitan Tuhan, menuturkan tentang penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan jika yang kami tuturkan adalah kisah yang sungguh memuliakan nama Tuhan, maka kami akan hidup berbahagia dan penuh dengan sukacita. Namun sayangnya ya Tuhan, kami harus mengakui dengan jujur bahwa sering kami menuturkan hal-hal yang justru mendukakan hati Tuhan. Kami menuturkan melalui sikap hidup kami, perkataan kami, hal-hal yang mendukakan sesama kami. Kami selalu justru menuturkan hal-hal yang menyombongkan kami pribadi. Sehingga penuturan-penaturan kami ini tidak penuh kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, maka dengarlah seruan kami pribadi lepas pribadi dalam pengakuan dosa ini. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Amin. Kita sambut doa pengakuan dosa ini dengan nyanyian pengakuan dosa dari PKJ 43 ayat yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita mendengar berita anugerah yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12 yang mengatakan demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Marilah dengan penuh syukur karena kita telah didamaikan bersama Kristus. Kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 391 ayat 4. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan, karena saat-saat menantikan kuasa yang Kau berikan kepada kami, Roh Kudus akan melengkapi kami menjadi saksi-Mu. Kami lemah, kami tidak dapat ya Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini, melalui perkataan, melalui kehidupan kami, sebab kami penuh dengan kelemahan. Tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi saksi yang hidup dari tempat yang terdekat sampai ke ujung bumi ini ya Bapa. Berkatilah kami baik yang menyatakan kebenaran firman Tuhan ini, maupun kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, oma, opa, anak-anak, remaja, pemuda yang terkasih, mari bersama-sama pada hari ini kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat ke-6 sampai ke-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga."
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan mereka perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Menantikan kuasa dari atas. Ibu, bapak, oma, opa, saudara-saudara pemuda, remaja, dan anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Apakah kalian pernah menantikan sesuatu? Menanti apa saja? Pernahkah? Pasti dari kita pernah semua merasakan menanti. Menanti itu kadang menjemukan, apalagi jika yang kita nanti itu tidak kunjung datang. Menjemukan, membosankan, dan yang dinanti tidak kunjung datang, sangat-sangat membosankan. Ataupun selama menanti kita tidak punya aktivitas untuk melakukan apapun juga untuk mengisi masa menanti itu. Mungkin kita menanti seseorang di pinggir jalan, kita tidak membawa buku, dan orang yang kita tunggu tidak datang-datang. Waduh, membosankan. Atau menanti yang pergi tanpa kabar berita kapan datang. Wah, sangat sedih. Kata anak muda, membuat galau, membuat patah hati. Dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat menanti, kapan ya pelonggaran PSBB ini dilakukan pemerintah? Anak-anak mulai mengatakan, kapan mama, papa aku bisa sekolah lagi seperti biasanya. Bisa bertemu teman-teman, bisa bermain lagi. Bosan juga ya di rumah, kapan tapi itu? Jemaat juga menanti, kapan ya bisa kebaktian online, tidak kebaktian online lagi, bisa kebaktian seperti biasanya. Kapan dia bisa latihan paduan suara? Kapan bisa persekutuan bersama-sama? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menanti itu memang membutuhkan kesabaran hati dan ketekunan diri. Kalau tidak kita akan stres, pusing, bosan. Dan mereka yang tidak tahan lagi menanti, tidak sabar dengan tekun hati, akibatnya mereka melepaskan diri tanpa kendali. Wah, dengan liar langsung was. Banyak warga yang mulai bosan menanti akhirnya melanggar protokol kesehatan dari aturan-aturan yang dianggap mengikatnya. Bak burung Bapak Ibu yang lepas dari kandangnya, dari sangkarnya, dari karantina wilayah yang dianggap mengekangnya, orang berkeliaran, bepergian semaunya ke sana kemari. Lepas begitu saja karena tidak sabar menanti. Saudara jemaat simpatisan yang kekasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar memiliki sikap menanti dengan tepat. Bagaimana menanti dengan tepat itu? Khususnya dalam tema ini, bagaimana kita menantikan kuasa dari atas itu. Kuasa dari atas yaitu kuasa dari Allah Bapa yang maha tinggi itu. Dan kalau kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca, ada dua bagian penting dalam khotbah ini tentang menanti itu, menanti kuasa dari Allah yang maha tinggi.
Satu pesan yang penting adalah bahwa yang pertama, kuasa untuk menunjukkan mujizat dan keajaiban Allah dan perbuatannya. Kuasa itu untuk menunjukkan mujizat dan keajaiban Allah dan perbuatannya. Oma, opa, bapak, ibu, saudara pemuda, remaja, dan anak-anak. Di dalam kita membaca firman Tuhan pagi ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-6 sampai 14. Ini adalah bagian dari konteks Roh Kudus dijanjikan menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid bertanya dan meminta dengan satu permintaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Permintaan tersebut menggambarkan adanya pengharapan mesianik yang masih kuat pada mereka dan pemahaman politis yang masih kuat tentang terwujudnya pemulihan kerajaan Israel. Permintaan itu juga menggambarkan betapa egoisnya mereka yang hanya berfokus pada pemulihan kerajaan Israel semata. Tetapi Yesus menjawab justru membalikkan muridnya kepada realitas yang sebenarnya. Bahwa mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan. Bapa sendiri menurut kuasanya yang akan mengatakannya itu. Ayat 7 katakan. Oleh karena itu bahkan kita melihat bukan kepada dirinya, melainkan kepada pribadi Roh Kudus yang telah dijanjikan dan akan dicurahkan untuk menyertai dan memberikan mereka kuasa untuk bersaksi ke seluruh penjuru bumi. Opa, oma, saudara-saudara, anak-anak yang saya kasihi, dalam konteks ini berbicara tentang pemulihan kerajaan Israel menjadi tidak relevan sama sekali. Mengapa tidak relevan? Karena sebelumnya Yesus telah berbicara tentang kerajaan yang lebih luas, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang lokus, tentang lokasi, tapi kepada suatu kehadiran dan kuasa Allah yang diberlakukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Saya mau mengulangi ini. Ini satu pemahaman yang penting bagi kita. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang lokus, tidak berbicara tentang lokasi, tetapi kerajaan Allah itu kepada satu kehadiran di mana kuasa Allah yang diberlakukan dalam seluruh aspek kehidupan itu di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah secara aktif di bumi dan membumi melampaui batasan Yerusalem, Yudea, Samaria, lokasi di mana para murid berada saat itu. Janji yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kuasa. Kata kuasa di dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani dunamis. Dunamis berarti strength, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, power for performing miracles. Yaitu kuasa untuk menunjukkan kekuatan mujizat dan keajaiban Allah dan perbuatannya. Kuasa, dunamis. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal dinamit. Saudara, kalau dinamit itu dilempar, boom, meledak. Ledakan itu begitu kuat, meledakkan. Dunamis. Dinamit itu zaman dahulu untuk meledakkan gunung-gunung batu. Dan kemudian dibangunlah sarana-sarana publik, kereta api, dibangunlah macam-macam ketika gunung-gunung batu itu kemudian diledakkan. Dalam suasana kehidupan kita saat ini, dunamis
dunamai, kekuatan, kemampuan, kesanggupan itu juga dapat meledakkan hati setiap manusia yang percaya kepada Roh Kudus, di mana ia menghadapi pergumulan-pergumulan dan dia bisa menghadapi gunung-gunung ketakutan yang menguji bahkan di dalam kehidupannya yang menjadi pergumulan hidupnya. Dia dapat meledakkan gunung-gunung ketakutan, gunung-gunung ketakutan, kekhawatiran, gunung-gunung keraguan. Karena ada kuasa dinamit itu. Kuasa itu juga diartikan sebagai pengaruh yang memiliki daya untuk mewujudkan kebaikan, keadaan yang makmur, keadaan yang sejahtera. Kuasa itu berarti juga satu wewenang pengaruh untuk menentukan, mewakili atau mengurus suatu tugas pekerjaan yang dipercayakan, diberikan kuasa, yaitu diberikan satu kemampuan dan kesanggupan untuk melakukannya. Kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus bukan saja sebuah kesanggupan, kekuatan yang pasif, permanen, bukan. Namun kuasa yang bekerja untuk bertindak secara aktif, secara progresif, sehingga mampu mengemban misi Allah sebagai saksi Kristus dalam kata, di dalam karya, dan di dalam tanda-tanda. Kuasa yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 tidak terpisah dari pribadi Roh Kudus yang turun dan menaunginya. Artinya bahwa kuasa untuk menunjukkan mujizat dan keajaiban Allah dan perbuatannya untuk memberikan kemampuan, kesanggupan, kemakmuran, kesejahteraan itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasa. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita. Maka kita perlu mengenali siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepadaku, kepada kita menjadi saksi-saksinya. Roh Kudus memberikan kuasa itu kepada kita. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus di sini ditulis dengan pneuma hagios, yaitu pribadi dari Kudus, the Holy Spirit. Roh Kudus juga disebut sebagai penghibur. Kata penghibur adalah pribadi yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajarkan dan mengingatkan tentang segala pengajaran Yesus. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Kata penghibur ditulis dengan parakletos. Parakletos merupakan dua kata gabungan disambungkan, yaitu parakletos. Dua kata yaitu para di samping, kaleo dipanggil. Ya artinya pribadi yang dipanggil di samping kita, di dekat kita, untuk mendampingi kita, untuk menolong kita, untuk membela kita. Yang membuat kita ini selalu dapat dilindungi, didampingi, yang menasehati kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu the counselor, menasehatkan kepada kita. Pribadi yang mendengarkan keluh kesah kita. Ketika kita sedih, Bapak Ibu. Sedih karena kita mungkin ditinggal orang yang kita cintai untuk selamanya. Ketika kita sedih, Bapak Ibu, ketika kita kehilangan pekerjaan. Ketika kita sedih belum mampu membayar itu dan ini dengan dampak COVID ini. Bapak Ibu, kita berani menghadapinya karena pertolongan Roh Kudus. Ketika kita mampu menghadapinya dalam masa-masa yang sedih itu, itulah Roh Kudus. Roh Kudus sang penghibur itu, parakletos itu yang menghibur kita. Dia menghiburkan kita, walaupun kita sedih, tetapi kita dimampukan untuk menghadapinya bersama dengan Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang memampukan kita, comforter, Roh Kudus yang mampu memberikan kita kuasa untuk menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran kita. Dan the counselor, roh penasehat. Roh Kudus itu adalah roh penasehat. Seringkali kita sulit untuk dinasihati. Nasihat itu bisa dari Tuhan melalui apapun.
terkadang kita tidak mau mendengarkan. Nasihat itu bisa dari suami, dari istri, bahkan dari anak-anak kecil. Tetapi seringkali kita tidak mau mendengarkannya. Bisa dari mimbar, bisa dari manapun juga. Tetapi sering kita mengatakan, itu pendeta aja. Pendetanya itu yang nyindir saya. Dia memang benci sama saya. Saudara, Roh Kudus, Roh penasehat itu menasehati kita. Bukankah sering kali kita tidak mau mendengar Roh Kudus? Apa yang dikatakan Roh Kudus untuk kehidupan kita. Bahkan kadang kita menganggap itu orang-orang saja yang tidak senang dengan saya. Saudara, kita ditaruh dalam hidup kita ketika kita mengeluh, ketika kita berputus asa, Roh Kudus itu yang kuat. Menguatkan kita untuk menghadapi tantangan hidup kita. Roh Kudus itu juga adalah roh kebenaran. Roh yang berperan sebagai pembela, pengantara, pendamping, penasehat, pendorong, penghibur. Untuk memampukan kita, menginsafkan kita. Roh yang menolong kita kepada kebenaran-kebenaran. Kita ini selalu bisa salah dan selalu bisa kalah. Hanya seringkali kita memakai cara-cara duniawi untuk menunjukkan bahwa siapa yang menang, siapa, aku kok. Aku tidak mau kalah. Sehingga walaupun salah, seringkali kita tidak mau dipersalahkan dan memakai berbagai macam cara untuk menyalahkan orang lain. Saudara, Roh Kudus itu menginsafkan saya, menginsafkan kita. Supaya kita benar-benar mau insaf. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Cara berpikir yang benar. Berbuat yang benar. Itulah Roh Kudus. Begitu pekerjaannya kepada kita begitu indah. Roh Kudus, dia mau memimpin semua jalan-jalan Allah yang benar kepada kita. Dengan demikian ketika kita diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksinya, kita tidak perlu takut. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara. Kita diutus menjadi saksinya, kita diberi kuasa untuk melakukan itu karena Roh Kudus mendampingi kita. Jangan takut menjadi saksi-saksinya karena kita dalam pimpinan dan dalam bimbingan Roh Kudus. Mari kita tetap menjadi saksi Tuhan. Jangan takut, aku gak mau melayani, aku tidak mau melakukan itu. Karena Roh Kudus membimbing kita, melengkapi kita. Roh Kudus Parakletos akan memimpin kita. Roh Kudus itu the comforter akan menguatkan kita jika kita lemah. Roh Kudus itu the counselor akan menasehati kita jika kita ini salah. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Oleh karena itu, jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun juga kita akan menjadi saksi Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Salah satu tanda bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita adalah bahwa ketika kita bersaksi dan melayani, diutus ke tengah dunia untuk melayani, kita akan melayani dengan sepenuh hati. Itu salah satu tanda, Bapak Ibu. Jika kita tidak melayani dengan sepenuh hati, maka sebenarnya kita itu tidak di dalam Roh Kudus. Kita tidak percaya adanya Roh Kudus. Tetapi kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diberikan kuasa untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh. Sepenuh hati, dengan syukur kita melayani, dengan sukacita kita melayani. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun banyak tantangan yang menghadang, tanpa kuasa dari Roh Kudus, kita tidak akan sanggup untuk menjalankan tugas dan fungsi menjadi saksi. Saya mengulanginya, ini penting sekali. Kita tidak mampu menjadi saksi tanpa kuasa dari Roh Kudus. Kita tidak sanggup untuk menjalankan tugas dan fungsi menjadi saksi. Bapak Ibu, dalam satu rubrik saya membaca rubrik psikologi, pernah dibahas tema tentang stres sekunder.
yang dialami oleh seorang konselor dalam sebuah lembaga non-profit. Mungkin unik dan aneh, bagaimana mungkin seorang konselor yang pekerjaannya sehari-hari memberikan konseling, tetapi menolong orang, tetapi kemudian dia mengalami stres yang kemudian disebut dengan stres sekunder. Karena apa? Karena konselor ini ternyata terpapar oleh persoalan-persoalan klien atau konselinya itu. Ternyata sang konselor itu masih muda. Dia mengalami demikian karena usianya belum genap 28 tahun. Dan dia disarankan untuk mengidentifikasi masalahnya sendiri apa. Dia disarankan memakai waktu untuk rehat sejenak, menyeimbangkan waktu bekerja, beristirahat, meningkatkan kemampuan untuk berkonseling, sambil bersikap profesional supaya bisa membedakan beban klien dan empati serta simpati dan punya me time, waktu untuk kehidupan pribadinya. Terlepas dari tugas dan pekerjaannya sebagai konselor. Saudara, seorang konselor bisa gagal ketika dia tidak menyadari bahwa dia juga harus mengidentifikasi masalah, bersikap profesional, dan kita tahu seorang profesional pun bisa gagal. Kita juga bisa, seorang pendeta, seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, seorang pemuda, kita bisa mungkin gagal di sana sini, sekalipun kita tenaga profesional. Karena kita harus sadar, tanpa kuasa Roh Kudus, kita juga berpotensi tidak berdaya. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita juga bisa kalah dengan beratnya tantangan yang kita hadapi. Kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Oleh karena itu, bagian ini saya ingin katakan kepada saudara dan saya sendiri. Jangan pernah andalkan kemampuan dan kesanggupan kita sendiri. Tetapi bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita. Jangan pernah menyandarkan diri pada kemampuan dan kesanggupan itu. Itu bagian pertama. Bagian kedua Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini, mau mengatakan kepada kita, menanti kuasa dari atas, yaitu kuasa untuk bersaksi. Menanti kuasa dari atas, yaitu kuasa kita untuk bersaksi. Jika merujuk kepada karya Roh Kudus, Bapak Ibu yang kekasih, dalam konteks pemberian kuasa adalah terkait dengan kuasa bersaksi untuk menjadi saksi. Lanjutan dari ayat 8 pasal 1 dari Kisah Para Rasul tadi mengatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seorang saksi di dalam bahasa Yunaninya yaitu martus, yang artinya witness, yaitu seorang yang secara legal menyaksikan, mengetahui, mengalami suatu peristiwa dan menceritakan kembali. Dalam persidangan, saksi itu Bapak Ibu dihadirkan untuk memberikan kesaksian, untuk membuktikan kebenaran suatu kejadian. Dalam penelitian, seorang saksi menjadi informan untuk menyampaikan pengalaman dalam perspektifnya, untuk memberikan informasi dan data dari validitas suatu penelitian. Dengan demikian, kita tahu bahwa kehadiran saksi sangat penting. Perannya dan fungsi saksi itu sendiri. Karena dialah orang yang dianggap sah memberikan informasi dan pengetahuan pengalaman sesuai faktanya untuk menentukan dan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa. Roh Kudus, Bapak Ibu, memberikan keberanian dalam bersaksi kepada para murid. Keberanian bersaksi berbeda dengan kenekatan bersaksi. Berani itu beda dengan nekat. Ya, ada bondo nekat. Bersaksi tidak bisa bondo nekat. Keberanian itu memiliki pertimbangan. Keberanian itu mempunyai hikmat yang terukur, mempunyai sesuatu yang teruji. Sedangkan kenekatan adalah keberanian tanpa dasar. Pertimbangan yang matang, yang dewasa itu adalah keberanian. Orang yang berani mampu menyatakan kebenaran sekaligus berani memanage resiko dari keberanian kan. Sedangkan orang yang nekat adalah orang yang modal berani tanpa pertimbangan dan hikmat yang matang. Sehingga tidak mampu memitigasi resiko-resiko dan konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Sebagai saksi Kristus Bapak Ibu, para murid dipanggil untuk menyampaikan apa yang mereka lihat.
Para murid dipanggil untuk menyampaikan apa yang mereka alami tentang karya Yesus, seluruh kehidupan Yesus Kristus, tentang pelayanan Yesus Kristus, tentang pengajarannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, bahkan hingga kenaikannya ke surga dan tentang kedatangannya kembali. Itulah tugas para saksi. Pada masa pandemi COVID-19, memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah, karantina wilayah, PSBB, apakah akan menghalangi kita untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi? Apakah dengan semua yang dibatasi itu akan membatasi kita juga untuk menjadi saksi? Tentu tidak. Panggilan untuk menjadi saksi dimulai dari Yerusalem, Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebetulnya ini menggambarkan satu lingkaran ekologis kesaksian kita yang harus bertumbuh, dan itu dimulai dari lingkaran yang terkecil di mana kita tinggal dan berpijak di sini dan berada kini. Sebagai contoh Bapak Ibu yang kekasih, selama pandemik kita diminta tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Itu artinya kita diminta menjadi saksi dimulai dari rumah kita sendiri. Bukankah menjadi saksi harus dimulai di rumah dan dari rumah, dari keluarga sebenarnya? Itu yang paling penting pertama. Ini momen untuk meningkatkan hubungan antara anggota keluarga. Namun tinggal bersama dalam waktu lama di tengah wabah penyakit juga rentan memicu berbagai masalah. Semua itu perlu dipetakan dan diantisipasi bersama. Survei BKKBN bulan Maret-April menemukan 95% keluarga mengalami stres di saat COVID-19 melanda. Stres terjadi karena tidak semua keluarga punya resiliensi atau ketahanan yang kuat. Banyak keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga di tengah keluarga itu justru rame ribut dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka rentan terhadap berbagai masalah, justru pada pandemi COVID-19 ini. Membangun komunikasi yang hangat antar keluarga di saat pandemik sangat penting supaya kita bisa menjadikan keluarga unit yang terkecil masyarakat, dari masyarakat yaitu keluarga ini. Semua masalah bisa diatasi. Keluarga yang adalah gereja kecil persekutuan antar anggota keluarga, suami, istri, orang tua, bahkan mungkin ada oma, opa di situ. Jadi menjadi Yerusalem berarti menjadi saksi bagi keluarga kecil kita. Keluarga besar kita. Dari keluarga kecil menjadi keluarga besar. Masing-masing anggota keluarga harus meyakini bahwa kuasa Roh Kudus mampu menjadikan kita bersaksi untuk menjadi penghibur bagi sesama, untuk menjadi penasehat bagi keluarga kita, untuk menjadi konselor, menjadi pendengar bagi anggota keluarga lainnya. Dengan demikian komunikasi keluarga bisa terjalin dan terjaga. Suami istri bisa berbagi peran dalam mendidik anak dan mendampingi anak ataupun menjalankan pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya. Selanjutnya menjadi saksi di Yudea. Yudea adalah satu provinsi, lingkup yang lebih luas daripada Yerusalem. Jadi menjadi saksi untuk tetangga kita, untuk rekan sepelayanan di gereja, di kantor, di tempat pekerjaan kita. Sedangkan Samaria adalah provinsi yang di luar Yudea dan berbeda. Merupakan panggilan kesaksian kita kepada orang atau kelompok masyarakat yang lebih plural, di mana kita menghadirkan kuasa di tengah orang-orang yang berbeda dengan kita dan cakupannya lebih luas dan jauh. Hingga akhirnya di ujung bumi, kesaksian yang luas tanpa batas. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajar apa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih? Yang pertama kita diajar untuk memiliki sikap yang tepat saat kita sedang menanti. Yang kedua kita diajar bahwa yang kita nanti adalah janjinya untuk memberikan kuasa untuk bersaksi mulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Dan yang ketiga berikutnya kita diberi kuasa untuk menjadi saksi pada lingkup yang lebih luas dan lebih luas lagi.
Tetapi semuanya itu dimulai dari hal yang kecil. Bapak Ibu yang kekasih, saya akan mengakhiri khotbah ini dan mengajak kita menonton. Anak-anak, mari kita nonton video ini. Sebuah video yang mengingatkan kepada kita bahwa melakukan kesaksian dimulai dari yang kecil yang kita bisa lakukan. Video ini bercerita tentang makan roti dengan Tuhan. Kita tidak perlu mencari di mana Tuhan. Dia ada di dalam setiap kita. Tuhan ada di setiap kita dan dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita dapat memberikan kebaikan sekecil apapun kepada siapapun orang di sekeliling kita. Kebaikan-kebaikan yang kecil itu akan menjadi saksi, akan menjadikan saksi bagi orang lain. Dan perbuatan kita sesederhana sekalipun, itu akan menjadikan berkat bagi orang lain. Mari kita berikan kesempatan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan melalui hal yang terkecil dan sederhana. Selamat menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami sampaikan dan kami dengar. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Roh Kudus akan menerjemahkan berkat firman itu ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami sadar bahwa Engkau memberikan kepada kami kemampuan dan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Seturut ya Tuhan dengan anugerah talenta yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menanti kuasa itu ya Bapa yang berasal daripadamu. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya itu dimanapun Engkau menempatkan kami. Terlebih-lebih dimulai dari yang kecil, dari Yerusalem yaitu keluarga kami. Dan kemudian kami boleh meluas di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan kami. Dan kami boleh sampai ke ujung bumi, dimanapun Engkau menempatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa kesempatan hidup kami ini juga dipergunakan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk duka lara seisi dunia ini ya Tuhan akibat pandemi COVID. Kiranya Engkau terus bekerja di dalam upaya-upaya ya Tuhan, masing-masing negara untuk memberantas COVID ini ya Tuhan, dengan cara-cara yang bijaksana dan strategis, termasuk juga di Indonesia ini. Kami berdoa untuk presiden kami, para pemimpin-pemimpin dari pusat sampai daerah, para menteri dan wakil presiden, Tuhan memberkatinya. Kami bersyukur berangsur-angsur ya Tuhan, mulai banyak kebaikan-kebaikan yang nampak dan kami rasakan. Namun juga kami tetap memohon kepada Tuhan supaya anak-anak Tuhan benar-benar bukan hanya nekat untuk menghadapi masa sekarang, tetapi berhikmat sungguh-sungguh bagaimana kami harus hidup mengisi pasca penantian-penantian PSBB ini dengan pelonggaran-pelonggarannya. Tuhan berikanlah hikmat kepada kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya sekalipun belum bisa beribadah ya Tuhan secara langsung, tetapi kami tetap menjaga dan merawat iman kami ya Tuhan. Dengan tetap menyadarkan hidup kepada Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam connect bersama Tuhan, senantiasa ya Bapa bertekun di dalam doa dan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Keluarga demi keluarga. Demikian juga di GKI Pamulang. Engkau menolong kepada keluarga demi keluarga untuk terus ya Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendengarkan apa kehendak yang mau Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk cucu dari Ibu Vera yaitu Ananda Vero. Kami juga berdoa untuk Bapak Ari Tonang. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat lainnya yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberikan kesembuhan ya Bapa. Tuhan memberikan juga kekuatan kepada oma opa yang sudah lanjut usia. Baik oma opa yang ada di rumah maupun di Yum maupun di mana-mana tempat, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang anak-anaknya masih kecil, remaja dan dewasa, Tuhan tolong mereka supaya benar-benar mereka dapat bersukacita di dalam suatu keterbatasan mereka, harus bekerja, harus belajar di rumah. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di GKI Pamulang dengan pelayanan-pelayanan yang ada, sekalipun ya Tuhan kami belum bisa berjumpa di dalam satu ruangan maupun di dalam satu gereja. Tuhan memberkati majelis, Tuhan memberkati badan pelayanan, Tuhan memberkati karyawan, Tuhan juga memberkati ya Tuhan untuk lentera yang masih tetap buka, Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Pada akhirnya ya Tuhan,
Kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi. Masing-masing kami mempunyai permasalahan, mempunyai pergumulan. Tetapi biarkanlah kami setelah mendengar firman Tuhan ini, kami yakin bahwa Roh Kudus memampukan kepada kami untuk sungguh-sungguh menghadapi apapun pergumulan, apapun masalah yang kami hadapi. Kiranya Tuhan juga menolong kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Multimedia yang berjerih lelah, senantiasa melayani dengan pengadaan siaran-siaran maupun juga ya Tuhan dengan syuting-syuting yang melelahkan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh doa syafaat ini ya Tuhan hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita bernyanyi dari PKJ 150 ayat yang pertama. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dan berkat-Mu sepanjang minggu ini. Saatnya kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai bagian ungkapan syukur kami sebagai jemaat-Mu di GKI Pamulang. Pada saat ini kami mengumpulkan persembahan kami yang juga berasal dari pengasihan dan berkat-Mu bagi kami semua. Persembahan yang kami sampaikan ini melalui media yang tersedia sebagai penyalurannya. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang memuliakan-Mu, dan juga sebagai ungkapan pertanggungjawaban kami bersama dalam melanjutkan pelayanan di GKI Pamulang ini. Berkatilah semua jemaat-Mu, berkatilah juga jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita. Juga kiranya menjadi jemaat dan semua kami dapat mengelola persembahan ini dengan baik agar nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang kekasih dan simpatisan yang kekasih,
Kita berdiri dan mengakhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan dari KJ 425 ayat yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.